anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Apin. Dan pada kesempatan video kali ini, kakak akan membahas pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Buku yang kakak gunakan sebagai referensi adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan kedua tahun 2017. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan pemahaman adik-adik terhadap materi yang akan kita bahas. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi bab pertama mengenai pola bilangan. Dimana kalau kita lihat di bukunya, bab pertama ini terdiri dari dua buah subbab, yaitu pertama menentukan persamaan dari suatu baris bilangan, dan yang kedua adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Baik, tanpa berlama-lama kita akan coba bahas materi pertama kita. Tapi untuk diketahui karena keterbatasan waktu dan perekaman, untuk video kali ini kakak hanya akan membahas materi pertama ya, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, ketika kita bicara barisan bilangan, yang perlu kita pahami, kita akan berkenalan dengan pola. Pola itu apa sih? Pola itu model, format, aturan, tata, dan sebagainya. Banyak padanan untuk pola. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering menggunakan pola ini dalam kehidupan sehari kita. Misalnya, hari. Hari itu punya pola loh. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tentunya kita paham, hari Senin, setelah Senin, Selasa, berikutnya Rabu, Kamis, dan sebagainya. Sehingga dengan pola yang jelas, orang akan memahami mempunyai kesepakatan. Besok itu misalnya hari Rabu, maka lusa adalah Kamis. Atau ketika kita bicara sekolah, bayangkan kalau hari kita nggak punya pola. Kadang besok jadi Senin, atau bisa berubah jadi Kamis, atau besok jadi Sabtu. Kakak yakin kita akan kesulitan menentukan besok libur nggak sih, besok pelajaran apa sih, dan sebagainya. Masih kurang begitu paham Kak, tapi ikuti aja dulu, walaupun belum paham, nanti mudah-mudahan di perjalanan video ini kita akan lebih dapat pemahaman. Contoh lain, misalnya nomor rumah. Nah ini lebih jelas nih. Nomor rumah misalnya dari nomor 1, berikutnya 2, 3, atau mungkin pakai A, B, C, D, dan seterusnya. Pola ini diperlukan untuk penomoran rumah. Tujuannya apa? Bayangkan kalau adik-adik mengirim sesuatu, surat atau barang atau apa dengan alamat nomor rumah tertentu. Bayangkan kalau nomor rumahnya nggak berurutan, nggak punya pola. Habis 1 bisa 15, bisa 200, bisa 97. Bayangkan kalau kita disuruh mengantarkan surat misalnya, surat ke rumah nomor 93. Kita udah muter, ketemu nomor 92. Normalnya kalau polanya urut, maka berikutnya adalah 93. Tapi kalau bayangkan kalau rumahnya tersusun tanpa menggunakan pola. Acak, nggak beraturan. Nah itu dikatakan pola. Jadi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misal yang lain, NIK. Nomor induk keluarga. Itu juga punya pola. Kita ketahui di dalam NIK itu mungkin di depan adalah kode provinsi, kode kota, tanggal lahir, bulan lahir, dan seterusnya. Sehingga bisa dipahami yang tanggal lahir sekian dengan bulan yang sama, tentunya mempunyai kemiripan karena ada pola tadi. Dan mungkin banyak lagi contoh-contoh lain yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tidak berlama-lama kita akan coba bahas ke dalam materinya. Kita bicara barisan bilangan. Masih ingat dulu kita bicara bilangan atau pelajaran kelas 1 atau kelas 7 SMP mengenai baris bilangan. Garis bilangan ini tekanan polanya makin lebih besar. Nambah 1, 1, 1, 1. Dan sebaliknya ke kiri makin kecil. Berkurang 1, 1, 1, 1 sampai minus dan seterusnya. Begitu ya. Dan kalau kakak jabarkan dalam angka kira-kira bentukannya seperti ini. Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, dan sebagainya. Ini kelipatan 1, naik 1 atau turun 1, ke kanan naik, ke kiri turun, ke kanan bertambah, ke kiri berkurang, gitu ya. Nah, bicara bilangan genap, ini genap ya, nggak pakai koma, nggak pakai pecahan atau desimal atau persen. Bicara bilangan genap, jika bilangan genap ini kita bagi dengan 2,
Ini punya pola sendiri. Polanya apa? Jadi bilangan kita bagi dua nih. Ternyata ada bilangan yang tidak habis dibagi dengan dua. Semisal minus 7, minus 5, atau 1, 3, 5, 7. Misalnya 5, kita punya kue 5 dibagi buat 2 orang. Karena bicara dibagi 2 ya, dibagi 2 orang. Orang pertama dapat 2, orang kedua dapat 2. Masih ada sisa 1. Nah, bilangan yang bersisa ini dikatakan dengan bilangan ganjil. Begitu ya. Tapi jika dibagi 2 tanpa sisa, habis dibagi 2, maka itu dikatakan dengan bilangan genap. Ini juga pola. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Maksudnya apa? Kalau kita bicara bilangan genap, 2, 4, 6, 8, berikutnya berapa? 10, berikutnya berapa? 12, itu adalah pola. Begitu ya? Berikutnya. Kita bisa menghitung berikutnya. Itu adalah pola tadi. Polanya bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, dalam angka yang lain, perhatikan. 195. Perhatikan dari 195 itu turun 5 ya. Selanjutnya ke 90 juga turun 5. Ke 85 pun demikian turun 5. Jadi kita bisa pahami atau kita bisa prediksi ini polanya nih turun 5 nih Kak. Dari angka sebelumnya. Dari angka sebelumnya kalau berikutnya berapa? Berarti sebelumnya adalah 85. Turun 5 atau dikurang 5. Maka kita bisa pahami angka berikutnya adalah 80, 75, 70, dan seterusnya. Dan perhatikan angka berikutnya. Bilangan berikutnya. 1, 4, 9, 16, 25. Ini juga pola loh. Pola apa nih? 1 itu angka pertama. Kalau di kuadrat, 1 kuadrat 1. Angka kedua, 2 kuadrat 2. Bilangan ketiga di kuadrat 3, 9. Bilangan keempat, 16, 25, dan seterusnya. Ini polanya pola kuadrat. Begitu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Tapi bagaimana kalau dengan bilangan seperti ini? 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Udah naik, turun, sama. Dan bilangan seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Dari 0 ke 1, 1. 1 ke 0, nggak nambah. 1 ke 2, nambah 1. Nambah 2, nambah 3, nambah 8. Ini juga pola. Punya pola. Bagaimana menentukan polanya? Kira-kira ini. Mungkin kita akan bahas di bagian berikutnya. Jadi kita akan coba bahas bagaimana saya menentukan pola-pola barisan bilangan. Oke. Kita coba lihat dulu dari barisan bilangan yang relatif sederhana. Tapi sebelum itu kakak akan ilustrasikan. Misalnya kita akan membuat sebuah kolam ya. Kolam ikan, kolam renang atau apa ya. Atau mungkin buat ruangan tertentu. Di mana di kolam tersebut kita pengen di tengah-tengah itu pakai ubin berwarna biru. Dan jika ruangan yang ada, seandainya perhatikan gambar kolam pertama, di mana kolam pertama itu terdapat 1 buah ubin biru, maka kebutuhan ubin putih di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Dan untuk kolam kedua, alternatif kedua nih misalnya, kita menggunakan 2 kali 2 ubin biru atau 4 buah ubin biru. Maka kebutuhan akan ubin putih 1, 2, 3, 4, 8, 12 ya. Bisa dihitung. Kolam ketiga pun demikian 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, dan seterusnya. 16 dan seterusnya. Atau kalau boleh dibuat, dia punya pola. Tapi jika ditanya, berapakah banyaknya ubin putih yang dibutuhkan? Jika ukuran ubin biru yang kita gunakan adalah 30 kali 30. Apa yang harus adik-adik lakukan? Apa kita harus menggambar ubin sebanyak 30 kali 30? Terus kita menghitung. Kira-kira ilustrasi seperti ini. Kalau boleh misalkan yang biru itu N. Enaknya di matematika gitu ya, kita bisa memberikan pemisalan dengan variabel atau dengan huruf-huruf. Misalkan biru itu N. Putih itu Fn. Fungsi dari biru.
Maka kalau kita perhatikan, kakak perhatikan kolom kedua aja deh. Kalau kolom 3 agak terlalu besar, kolom 1 agak terlalu kecil. Perhatikan di sini. Untuk menghitung kebutuhan ubin putih, kira-kira itu ya. Perhatikan kalau kita menggunakan 2 kali 2 ubin biru. Maka ubin putih yang digunakan adalah untuk 2 kali 2 atau boleh dikatakan N sama dengan 2, maka kebutuhannya ini ubin putih 2. 2, 2, 2. Ada 4 kali 2. Kok 4 kali 2? Iya, ubin birunya kan ada 2 lebar dan panjangnya. Atau kalau kita belajar persegi ini adalah keliling ya. Atau kalau persegi itu jadi 4 kali S. Nah dalam hal ini jika N-nya 2, maka jumlah ubin putih yang dibutuhkan saat ini, kita belum menghitung bagian yang belum kita arsir, sama dengan 4 dikali jumlah ubin biru. Ditambah, gitu ya, saat ini udah ada formulanya nih, atau polanya nih. Ditambah 1, 2, 3, 4. Maka jadi formula atau pola untuk kebutuhan ubin putih adalah 4 dikali ubin biru atau 4 dikali N ditambah 4. Cukup jelas adik-adik? Sehingga kita akan coba selesaikan permasalahan pertanyaan tadi. Berapakah banyak ubin putih yang dibutuhkan jika ubin birunya dipergunakan 30 kali 30. Maka Fn sama dengan 4 dikali N ditambah 4. Atau F30, gitu ya. N-nya kan kita ganti 30. Kalau N-nya 30 berapa nih putihnya? Berarti 4 dikali 30 ditambah 4. Atau sama dengan 124. Cukup jelas? Boleh ditelaah dulu. Dan kalau dirubah dalam bentuk angka atau baris bilangan, gambar ubin ini boleh kakak ganti dengan hubungan tabel seperti di atas ya. N itu adalah untuk ilustrasi biru dan Fn ilustrasi untuk putih. 1 biru 8 putih, 2 biru 12 putih, 3 biru 16, 20, 24 dan seterusnya. Perhatikan di bagian Fn. Yang ditanya jika birunya 30 atau N-nya 30. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan metode yang lain loh. Metode yang lain gimana, Kak? Kalau seperti ini kan kita harus menggambar ubin 30, 30. Akhirnya baru kita dapat persamaannya. Atau kita bisa tanpa menggambar, kita mengurutkan barisan bilangan tadi. Dalam hal ini Fn-nya yang kita urut. Kok Fn-nya bukan N-nya, Kak? N itu adalah jumlah putih. Normalnya N ini mengindikasikan nomor. Nilai ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah hasilnya atau fungsi Fn-nya. Di mana kita lihat di Fn itu 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Perhatikan selisih di antara setiap bilangan yang ada. Ini bilangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selisihnya kita perhatikan. 8 dengan 12, 4. 16 dengan 12, 4. 20 dengan 16, 24. Semuanya 4. Nah dari selisih ini kita bisa dapat pola loh. Kalau ternyata pas dihitung selisih pertama kali dihitung semua angkanya sama, maka polanya menggunakan formula 4 dikali N. Kalau 7 gimana, Kak? Semuanya 7, Kak? Ya berarti 7 kali N. Kalau 12, ya 12 kali N. Kalau min 3, ya min 3 kali N. Cukup jelas? Ini pola pertama. Tapi belum selesai sampai di sini. Perhatikan angka pertamanya 8. Angka 0-nya sebelum 8 ini berapa? Nah, angka 0 itu yang kita perlukan untuk menambahkan formulanya. Ini kan ada N-nya. Plus berapa? Maksudnya gimana, Kak? Nggak jelas. Perhatikan kalau N-nya 1. 1 kali 4 cuma 4. Gitu ya. Bukan 8, Kak. Kalau 2 kali 4 baru 8, belum 12. 3 kali 4 baru 12, belum
masih belum tepat formula kita. Nah, untuk itu, metode pertama berikutnya, kita bisa menggunakan pendekatan nilai ke 0. Nilai ke 0, kalau kita lihat turun ke kiri atau balik ke belakang, dari 8 ke 12, 16, dan seterusnya, itu kan naik 4 ya. Kalau ke kiri berarti turun 4 dong. Berarti nilai ke 0-nya adalah 4, atau nilai awalnya 4. Sehingga persamaan kita adalah 4 kali N plus 4. Cukup jelas? Begitu doang ya Kak? Sederhana ya Kak? Ya sederhana. Jangan dibayangkan ini rumit. Ternyata sederhana loh. Apa betul tapi Kak? Coba aja 5. Kalau N-nya 5, 5 dikali 4, 20 tambah 4. Oh iya betul, 24 Kak. Kalau 4, 4 kali 4, 16 tambah 4, 20. Iya, 3 kali 4, 12 tambah 4, 16 dan seterusnya. Maka untuk F ke 30, gitu ya. 4 dikali 30 sama persis ya dengan metode sebelumnya. Sama dengan 124. Cukup jelas adik-adik, ini metode yang kita gunakan. Nah, kakak akan menggunakan lebih banyak barisan bilangan. Karena kita bahasannya ada barisan bilangan. Jadi, nggak terlalu banyak menggunakan ilustrasi, ubin, dan sebagainya. Oke? Nah, semakin kita mendalami pola, ternyata pola itu punya beberapa kelompok, tipe. Kelompok pertama adalah pola perkalian, plus digabung dengan penjumlahan. Perhatikan rangkaian atau barisan bilangan berikut. 10, 13, 16, 19, dan 22. Tadi kita udah lihat untuk 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Perhatikan ini sekarang. Angka berikutnya, kita menggunakan metode barisan bilangan. Kita hitung selisih di antara setiap bilangan yang ada. Ini bilangan pertama, kedua, dan seterusnya. Selisihnya 3, 3, 3, dan 3. Oh 3 semua Kak, berarti formulanya ada Fn sama dengan 3 dikali N. Ya, tepat sekali. Tapi, mesti ditambah lagi, pastiin bisa ya. Kenapa? Karena di awalnya kalau kita pakai N-nya 1, 3 kali 1, padahal di sini N-nya 1 nilainya 10. Masih belum tepat formula kita. Maka kita bisa kembali metode yang tadi. Kita hitung suku ke 0. Maka turun 3 berarti 7. Maka hasilnya Fn adalah 3 kali N plus 7. Cukup jelas? Ini masih sederhana. Kak kayaknya rumit nih Kak. Mendingan saya lihat, oh ini 3 langsung tambahin 3 aja berikutnya. Boleh. Tapi kalau ditanya, berapakah nilainya kalau N-nya adalah 200? Pak adik-adik akan menambahkan tambah 3 sampai 200. Ini baru 5 loh, berarti harus nambahkan sampai 195 kali tambah 3, tambah 3, tambah 3. Gitu ya. Ini lebih tepat, lebih cepat. Jadi mau suku ke berapa aja silakan. Ke 1000, ya kali aja 3 kali 1000. 3000 tambah 7, 3007 Kak. Nggak harus kita menambahkan 3, tambahkan 3, tambahkan 3. Lumayan melelahkan. Dan risiko kesalahan juga cukup tinggi. Contoh lain. 1, 6, 11, 16, 21. Perhatikan. Ini bilangan pertama, kedua, dan seterusnya. Selisihnya 5, 5, 5, 5. Ini bisa kita tebak. Oh ini 5 kali N nih. Gila ya. Sip, betul Kak, 5 kali N. Tapi perhatikan. Bilangan pertamanya 1. Selisihnya 5. Berarti turun ke kiri minus 4 dong Kak. Ya. Atau metode yang lain kita bisa gunakan untuk menghitungnya. Kita bisa menggunakan Fn. Dalam hal ini F ke 1 sama dengan 5 dikali N ditambah X. X ini adalah penjumlahnya. Ini kan belum sempurna nih di sini. 5 kali N. Kalau suku pertamanya N-nya 1 berarti 5 kali 1, 5. Padahal di sana bilangan pertama bukan 5, 1. Masih belum tepat, masih belum selesai. Karenanya kita bisa tambahkan pendekatan lain. Tadi kita menggunakan suku ke 0-nya berapa ya? Kita bisa menggunakan suku ke 1 tapi menggunakan formula. Nah yang kita cari bilangan yang belum diketahui. Misalnya kita sebut X. Berarti 5 dikali N ditambah X gitu ya formulanya.
X-nya berapa? Ganti fungsi ke-1 ini, dilihat, angka ke-1 di sini adalah 1 ya. Maka 1 sama dengan 5 dikali 1 ditambah X. Atau 5 kali 1, 5 ya. Dan kalau kita balik X sama dengan, X tambah 5 sama dengan 1. Atau X sama dengan 1 min 5. Jadi didapati X bernilai sama dengan min 4. Sehingga formulanya akan berbentuk menjadi 5 dikali N dikurang 4. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung suku keberapapun. Suku 57, ya ganti 5 kali 57. 2805 tambah 4, gitu ya. 285 tambah 4 dan seterusnya. Cukup jelas? Nah, pola yang lain adalah pola pangkat 2 atau bahkan lebih. Pola pangkat 2 ini didapati untuk kondisi bilangan seperti apa, baris bilangan seperti apa. Perhatikan ini contohnya. 6, 9, 14, 21, 30, 41, 54, dan seterusnya. Nah, coba disuruh cari angka atau bilangan ke 100. Nah, loh. Untuk itu kita coba lihat selisih di antara bilangan-bilangan yang ada. 3, 5, 7, 9, 11. Oh iya Kak, ini dari 3 ke 5 naik 2. 5 ke 7 naik 2. Dan seterusnya. Atau kalau dalam bentuk selisihnya 2, 2, 2, 2. Berarti nanti berikutnya naiknya 15. Berarti 54 tambah 15. Betul sekali, 69 misalnya. Terus nanti berikutnya naiknya 17. Betul. Tapi kalau bilang ke 100. Melelahkan ya. Nah, kita bisa melihat. Di sini ada 2 kali penghitungan selisih. Kalau sebelumnya cuma 1 kali, maka dia N-nya 1. Tapi kalau 2 kali, maka N-nya 2. Maksudnya apa? Ada N pangkat 2 di sini. N pangkat 2. Loh kok ada per 2 maksudnya apa tuh Kak? Nilainya angka di depan N pangkat 2. Misalnya 5 dikali N pangkat 2, berarti N pangkat 2 dikali 5, begitu ya. Nah, kita harus menghitung angka di depannya berapa. Angka di depannya ini adalah angka hasil yang bernilai sama. Bernilai sama selisihnya kan 2 ya. 2 ini kita bisa pindahkan. Maka 2 per 2, 2 bagi 2. Punya kue 2, dibagi 2 orang. Masing-masing dapat 1 atau sama dengan N kuadrat. Cukup jelas? Coba kita tes bilangan pertama. Bilangan pertama 1 kuadrat 1, Kak. Di situ 6. Belum selesai persamaan kita. 2 kuadrat 4, di situ 9. Belum selesai. 3 kuadrat 9, di situ 14. Nah, kita bisa menggunakan ilustrasi yang sama. Bilangkan 0, di sini turun 3. Habis 3 turunnya 1 ya, berarti 6 dikurang 1, 5 gitu ya. Maka persamaannya menjadi N kuadrat plus 5. Atau dengan metode bilangan ke-1, silahkan. Contoh lain, 1, 10, 25, 46, 73, 106, 145. Kita akan menggunakan pendekatan bilangan pertama nantinya. Selisihnya 9, 15, 21. Ini selisihnya belum sama semua. Berarti ini kuadrat nih Kak. Lihat, kita hitung betul nggak kuadrat? 6, 6, 6. Oke. Berarti fungsinya hasilnya adalah per 2N kuadrat. Berapa per 2? 6 per 2. Atau sama dengan 6 bagi 2, 3. 3N kuadrat. Nah, kita hitung. Angka pertamanya 1. Gitu ya. 1 dikali 3 dikali 1 kuadrat 1 kuadrat 1 Kak. 1 kali 3 3. Kok di sini 1 2 kuadrat 4 4 kali 3 12 di sini 10. Gitu ya, masih belum tepat ya. Nah, untuk itu kita bisa memasukkan nilai suku atau nilai bilangan pertama sama dengan ke dalam formula tadi. 3 dikali 1 kuadrat ditambah X. X adalah angka yang kita cari. Di mana bilangan pertama nilainya hasilnya adalah 1. Bilangan pertama kan 1 tadi ya. Kalau kita lihat di sini. Ini bilangan pertamanya. 1. Sama dengan 3 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1. 1 kali 3, 3.
Atau kalau kita pindah ruas dua-duanya, X tambah 3 sama dengan 1. Maka 3-nya kita pindah ruas, X sama dengan 1 minus 3 atau sama dengan minus 2. Sehingga kita udah dapat nilai X. Maka formulanya menjadi 3 dikali N kuadrat min 2. Cukup jelas? Kita coba tes dulu ya. Misalnya, suku keempat Kak. Oke, bilangan keempat. 4 kuadrat 16. Oke. 16 dikali 3, 38. Maaf, 16 dikali 3, 48 ya. 48 dikurang 2, 46, betul ya. Ke-6. Ke-6, 6 kali 6, 36. 36 dikali 3, 108. Dikurang 2, 106, betul ya. Jadi yakin bisa menghitung bilangan suku ke 100? Tinggal 100 kuadrat, 10.000 dikali 3, berarti 30.000 dikurang 2. Maaf, 300.000 dikurang 2. Sederhana loh jadinya dengan pola yang ada. Kita nggak perlu menghitung satu persatu lagi. Nah, pola pangkat 2 atau lebih. Bisa jadi tadi polanya pangkat 2 atau lebih. Di sini perhatikan pola yang ada. 6, 9, 14, 21, dan sebagainya. Barisan bilangannya. 3, 5, 7. Wah, sama seperti tadi ini Kak. Ini kuadrat nih kayaknya Kak. Oke, kita hitung. 2, 2, 2. Oh, berarti 2 per 2 dikali N kuadrat. Berarti N kuadrat nih ketemu nih Kak langsung. Cukup jelas di sini formulanya. 2 di sini kita pindahkan ke atas. Maka 2 per 2 dikali N kuadrat. Oke. Sama dengan fungsi pertama. Perhatikan. Bilangan sebelumnya 3, 1 berarti 5. Plus 5, gitu ya. Cukup jelas sampai di sini. Ini sama seperti yang tadi nih Kak. Perhatikan untuk bilangan berikutnya. 1, 10, dan sebagainya. Ini saya rasa sama yang tadi ya. 37, 106, dan seterusnya. Kita udah dapat polanya. Minus 2. Oke. Suatu bilangan. Nah, sekarang Kakak main agak sedikit lebih kompleks. Kalau di sini mudah-mudahan adik-adik udah cukup jelas. Ini aja udah cukup nih buat adik-adik. Tapi untuk beberapa kasus kita bisa jadi berhadapan yang lebih kompleks. Kompleksnya seperti apa? Ada A pangkat dikali N pangkat 2. Ada B dikali N pangkat 3. Ada C. Kalau tadi C-nya ini Kakak ilustrasikan dengan X. Jadi ada pangkat 2-nya, ada N-nya, ada yang nggak pakai N. Ada 3 kalkulasi atau perhitungan yang kita pergunakan. Contohnya 3, 14, 31, 54, dan seterusnya. Selisih kita hitung. 11, oke. Nah, 3N kuadrat nih Kak, ketebak. Kenapa? 6 per 2 dikali N kuadrat. Cakep, dapat ya 1, 3N kuadrat. Begitu ya, sampai di sini cukup jelas ya. 3N kuadrat. A-nya dapat 3. Jadi kalau formulanya A N kuadrat tambah B N tambah C, berarti A-nya itu sama dengan 3. 3 menggantikan nilai A. Nah, coba kita lihat. Di antara bilangan berikut, kalau Kakak masukkan nilai langsung, misalnya N ke 1, pakai formula yang ada, yaitu 3N kuadrat. 3 dikali N kuadrat. 1 kali kuadrat kali 3, 3. Kalau 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Kalau 3, 9 kali 3, 27. Ini beda hasilnya. Nah, dari beda ini kita lihat, ada pola angka yang sama enggak? Ternyata enggak sama, Kak. Kalau enggak sama, misalnya kalau di sana ternyata 5, 5, 5, 5, 5, oh berarti C-nya 5. Tapi kalau ternyata bentukannya tidak sama, maka berarti ada B di sini. Ada nilai B yang harus kita cari. Nah, nyari nilai B ini gimana, Kak? Ini kan baris bilangan juga, Dek. Bisa dong kita cari polanya. Nah. Oh iya, Kak. Berarti 2 dikali N. Maka B-nya bernilai N. Sampai saat ini kita udah dapat 3 dikali N kuadrat ditambah 2N. Gitu ya. B-nya sama dengan 2. Dan terakhir bisa digunakan fungsi ke 1
misalnya. Fungsi ke-1-nya 3 nilainya. Pakai yang atas ya, jangan yang bawah dik ya. Pakai yang 3, 14, 31, jangan pakai 3, 12, 27 ya. Fungsi ke-1, fungsi ke-1 berarti 3 dikali 1 kuadrat, 3. Ditambah 2 dikali 1, 2, 5. Gitu ya. Padahal hasilnya mestinya 3. Maka X sama dengan 3 min 5 atau min 2. Sehingga didapati nilai C-nya adalah min 2. Sekarang formula kita yang sebelumnya 3 dikali N kuadrat ditambah 2N dikurang 2. Agak susah kayak ini seperti kakak utarakan tadi. Ini tambahan. Kalau pengen yang lebih susah ini salah satunya. Makin lebih susah lagi silahkan. Yang suka dengan kesulitan tinggi silahkan. Tapi setidaknya kalau yang kuadrat tanpa pakai B, mudah-mudahan cukup jelas. Oke? Jadi kita udah dapat nih persamaannya nih. Atau kalau umumnya bisa dibilang persamaan itu adalah rumus. Rumusnya udah dapat. Tinggal kalau ditanya suku ke 900, suku ke 30, suku ke 20. Ya tinggal dikali 20 kuadrat 400, kali 3 1200, 20 kali 2 40, 1240 dikurang 2, 1238 Kak. Nah, cukup 20 tanpa menghitung satu persatu. Cukup jelas. Itulah matematika memudahkan kita untuk menghitung. Nah, perhatikan lagi soal atau pola yang lain. 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan sebagainya. Jika angka yang ada selisihnya itu sama, maka formulanya atau persamaannya adalah A kali N tambah B. Tapi kalau ternyata tidak sama, ini suku ke-1, ke-2, sampai ke-7 misalnya, maka kita harus lihat selisih di antara yang tidak sama tadi. Kalau ternyata sama, maka ini fungsi kuadrat. Bisa jadi B-nya ada, bisa jadi nggak ada. Tapi kalau ternyata selisih pertama nggak sama, selisih kedua pun nggak sama, selisih ketiga baru sama, maka ini adalah pangkat 3. Karena selisih ketiga baru didapati kesamaannya. Kalau posisi atau selisih keempat, pangkat 4. Selisih kelima, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi formulanya A dikali N pangkat 3 ditambah B dikali N pangkat 2 ditambah C dikali N tambah D. Nah ini tambahan lagi. Nggak harus sih kita menguasai ini, tapi setidaknya kita tahu ini arahnya nanti kemana. Oke, cukup jelas adik-adik ya. Nah, pola pangkat N, perhatikan bilangan berikut. 8, 10, 14, 14, 22, 38, 70. Ini kalau kita hitung 2, 4, 8, sorry maaf ini agak sedikit salah nulis ya. 14, 22, agak berulang 14 yang kata tulis ya. Nah kalau dikurang, dan seterusnya nggak ketemu yang sama. Polanya sama lagi 248, 248, 248. Ini nggak akan ada akhir-akhirnya nih. Sampai seterusnya nggak ada yang sama. Ini formulanya adalah pangkat. Nggak ada yang sama. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat N. Berapa pangkat N? Lihat angka depan ini. 2. 2 pangkat N. Gitu ya. Misalnya bilangan pertama. Ini 334. 2 kali ketulis ya. Bilangan pertama. 2 pangkat N. Kita hitung dulu selisihnya ya. Fungsi 1. 2 pangkat 1. 8 sama dengan 2 ditambah X. Berarti X sama dengan 6 gitu ya. Berarti formulanya adalah 2 pangkat N ditambah 6. Coba kita tes. N1. N-nya 1. 2 pangkat 1. 2 tambah 6. 8 betul. N2. 2 pangkat 2. 4 tambah 6. 10 betul. N3. 2 pangkat 3. 8 tambah 4. 14. Ini kakak salah tulis yang 14-nya 2 kali ketulis. N pangkat 5 misalnya. N pangkat 4. N pangkat 4 16. 16 tambah 6 22. Gitu ya. N pangkat 5 32 tambah 6 38 dan seterusnya. Ini formulanya. Cukup jelas. Jadi kalau nggak ketemu yang sama udah berapa kali turunan, ini pangkat nih. Pangkatnya pangkat N.
Bukan N pangkat ya, tapi pangkat N. Dan ada pola Fibonacci. Fibonacci apa lagi tuh Kak? Fibonacci ini dia dibentuk dengan formula kira-kira seperti ini. Di mana fungsi ke N adalah fungsi atau nilai sebelumnya ditambah dengan nilai sebelumnya. Dengan catatan N-nya harus lebih dari 2 ya. Atau sama dengan 2 maksudnya. Lebih sama dengan 2 nih ya. Kalau 2 udah boleh dihitung. Misalnya kayak fungsi kedua. Nilai kedua adalah nilai ke 0 tambah nilai ke 1. Nilai ke 1 tambahkan 0. Nilai ke 1-nya 1, nilai ke 0-nya 0. Maka fungsi kedua adalah 1. Fungsi ketiga, keempat, dan seterusnya. Ke-6. Ke-6 berarti nilai ke-5 ditambah nilai ke-4. 5-nya 3, 4-nya 2, 5. Dan seterusnya. Untuk apa kita perlu pelajari? Nanti di bagian atau materi yang lain kita akan bahas, akan gunakan Fibonacci ini. Misalnya untuk menghitung berapa sih bunga yang harus total yang sudah kita bayar, dan sebagainya. Itu nanti bagian berikutnya. Sudah kita kenalan dulu, oh ada Fibonacci gitu ya. Fungsi ke-7, kira-kira ini. Atau nilai ke-7 adalah nilai ke-6 ditambah nilai ke-5. Sama dengan 8. Cukup jelas? Dan pola yang lain, ada pola gabungan. Gabungan di sini kakak sebut gabungan. Kenapa dia menggunakan lebih dari satu pola dalam barisan bilangan atau barisan bentukan. Seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sih deret Kak. Dari 0 sampai 10 berarti N-1. Jadi kalau N ke 10, nilainya 9. N dan seterusnya. Tapi perhatikan warna yang ada. Ternyata dia punya 2 pola. Satu pola untuk warna putih, satu pola buat warna merah. Dan kalau warna putih kita lihat bentukannya, nih ya, kalau yang gambar kedua itu 3 pola malah. Nah yang pertama bentukannya merah itu 0, 2, 4, 5. Ini adalah bilangan genap. Putihnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini adalah bilangan ganjil. Begitu juga dengan gambar kedua. Merah, putih, biru. 0, 3, 6. Oh ini kali 3. 1, 4, 7 tambah 3 dari 1. Ini juga tambah 3. Gitu ya. Cukup jelas? Dan kalau dalam bentuk baris bilangan, misalnya seperti ini. Untuk menentukan bahwa ini pola gabungan atau bukan, kita lihat aja selisihnya. Nah, selisihnya naik turun gitu ya. 2 naik ke 6, 6 naik turun ke 5, 5 naik ke 7, naik lagi ke 10, turun lagi ke 8, turun lagi ke -1. Nah, kalau seperti ini umumnya adalah pola gabungan. Bicara pola gabungan bisa jadi gabungannya adalah 2 buah pola. Jadi awalnya seperti ini. Kakak coba lengkap 2. 2 dengan 10, dengan 18, dengan 26. Selanjutnya 4, 11, 18, dan 25. Kakak pisah. Kita cek dulu polanya dapat nggak nih? Ini 888, yang ini 777. Oh ya, berarti 2 pola ini. Gitu ya. Sehingga pola yang pertama bernilai 8 kali N. Dikurang 6. Dan yang kedua, maka angka berikutnya setelah 26 adalah 36 dan 42. Maka untuk pola kedua, 7 kali N. Kita hitung lagi fungsi ke-1-nya. Fungsi ke-1 nilainya 4 di sana. Berarti 4 sama dengan 7 kali N tambah X. Atau 4 sama dengan 7 tambah X. Atau X sama dengan 4 kurang 7. Minus 3. Maka didapat nilai berikutnya minus 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 7, 35. Dikurang 3, 32. Maka urutan berikutnya hasilnya adalah 36. Habis 36, 32. Habis 36, 42. Cukup jelas adik-adik? Dan bicara pola gabungan, perhatikan angka-angka berikut. 2, 4, 10, 11, dan sebagainya. Ada pola gabungan lengkap 2. 2 dengan 10, 18, 26. Ini angka yang barusan kita gunakan. Gitu ya. 2, 10, 18, 26, dan sebagainya.
Dan pola keduanya adalah angka 4, 11, 18, 25 dan seterusnya. Dan bisa jadi pola gabungannya seperti ini deh. 5, 4, 1, 12. Ini kalau kita kurang udah nggak beraturan nih. 5 ke 4 naiknya turun 1, 4 ke 1 turun 3, dari 1 ke 11 naik 11. Turun lagi 3, turun lagi 4, naik lagi 14. Wah, nggak beraturan nih. Nah, ini bisa jadi dia pola kedua, gabungan dua pola atau lebih. Kita coba. Kalau 5 dengan 1 nggak turun, 9 naik, 19 naik lagi, turun lagi ke 9, nggak jelas. Ini kelihatannya 3 pola. Pola pertama 5, 12, 19, 26. Pola kedua 4, 9, 14, 19. Dan pola ketiga 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Cukup jelas. Gitu ya. Kadang ada soal-soal yang merupakan gabungan lebih dari satu pola. Bisa jadi pola yang kita gunakan adalah bentukan kuadrat bisa. Oke? Sampai di sini cukup jelas? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kakak akhiri video kita. Dan untuk latihan, kakak udah siapkan buatkan aplikasi untuk adik-adik melatih. Di sana bisa diklik linknya https://abida.co.id Apin latihan indeks. Atau kalau pengen langsung ke materi kelas yang adik-adik yang kita bahas sekarang ini adalah garing 2 garing 8 25 dan garing 8. Nah, ini nggak perlu dihafal, kakak udah sertakan di bagian deskripsi video. Nanti bisa dicoba-coba. Dan juga video untuk pembahasan PR-nya atau latihan-latihan yang ada di subbab pertama satu ini akan kakak sertakan dalam link di deskripsi. Demikian materi yang kita bahas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.